Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis ilmu. Semoga majelis ini bawa berkah kebaikan bagi kita semuanya dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan menjalankan sesuatu dengan sabar dan tuntas dan meraih kebaikan yang banyak dari ilmu yang kita pelajari. Baik, dari pembahasan kemarin kita masih berada dalam buku Mahasantri ya, Mahasantri. Kita akan ulas lagi tentang kiat-kiat belajar agar memotivasi kita dalam belajar. Insyaallah setelah pembahasan ini nanti kami akan melanjutkan di kajian pagi yang sama dengan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba, pembahasan akidah. Nanti saya akan khususkan dalam kelas khusus, artinya yang ingin ikut nanti masuk dalam akademi. Ini pelajaran dengan bersilabus dan nantinya ada ujian-ujian. Jadi sudah resmi di dalam kelas begitu. Nantinya kita bahas kitab-kitab dasar. Ada beberapa kitab saya sudah masukkan di samping yang kelas bahasa Arab yang habis ini ya 6:30 ya, itu sebagai kelas dasar. Setelah itu nanti ada kelas tentang masalah adab yang saya bahas sore di Telegram dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Terus nantinya kita akan bahas lagi tentang ada sirah, ada tentang akidah, ada tentang hadis, ada silabus-silabus ringan atau buku-buku ringan yang dipelajari untuk membekali diri kita dengan ilmu yang mapan dan sistematik. Ya, kita akan lihat lagi dulu kiat-kiat yang ada dalam buku ini. Kita masih cerita tentang belajar di Arab. Ya, kemarin ada alasan kuliah di Arab Saudi. Ya, kenapa pergi ke Arab? Di antara alasannya kuliahnya gratis, kemudian ada uang saku yang diberikan, fasilitas asrama disediakan gratis juga, ada fasilitas-fasilitas kampus seperti alat-alat penelitian dan berbagai macam kebutuhan kita gitu di kampus disediakan. Untuk riset atau penelitian juga dibantu oleh pihak kampus dengan dibiayai. Kemudian dosen-dosen yang mengajar juga berkualitas karena lulusan dari Eropa dan Amerika sesuai dengan keilmuan mereka di dalam ilmu dunia tersebut. Terus bahasa Inggris dijadikan bahasa keseharian di kampus, sedangkan bahasa Arab nanti di luar kampus. Dan ada fasilitas kampus seperti perpustakaan dan internet yang juga mudah. Begitu juga di samping ilmu dunia kita bisa belajar dengan masyayikh, yaitu dengan para ulama dan juga ulama besar yang masih hidup di Saudi Arabia. Juga bisa menambah hafalan Al-Quran karena di masjid-masjid kampus juga disediakan liqa atau halaqah, ya, disediakan halaqah untuk menyetorkan hafalan Al-Quran. Juga kampusnya tidak bercampur laki-laki dan perempuan, kampus laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Kemudian diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sholat dengan mudah, termasuk juga haji dan umroh. Ya, sampai dibiayai juga oleh pihak kampus, bahkan ada umroh gratis, ada haji gratis. Lalu banyak muslimin yang perhatian dengan orang-orang yang belajar agama. Nah, sekarang bagaimana cara kuliah di Arab Saudi? Ini cerita yang saya alami, tapi nanti di saat ini akan berbeda dikarenakan kemajuan teknologi, ya, kemudahan yang ada di sana, itu nanti berbeda untuk saat ini. Kalau dulu ini yang seperti saya ceritakan, dan nanti ada suasana belajar
dan bagaimana kami menimba ilmu agama dari para ulama yang ada di Saudi. Coba dibaca kalau saat ini. Kalau saat ini, pendaftaran dan pengiriman aplikasi untuk masuk di King Saud University bisa diakses lewat web resmi kampus ksu.edu.sa. Jadi kalau ingin mengikuti kuliah di Saudi, kampusnya banyak. Di antaranya kampus yang kami masuki yaitu King Saud University. Nah, infonya untuk kampus ini ada di website, di situs web, bisa dikunjungi langsung. Ini website resminya ksu.edu.sa. ksu.edu.sa. Bisa juga langsung melihat sekarang sudah ada Instagramnya aktif, di Twitternya King Saud University juga ada aktif, Facebooknya juga aktif. Saya follow semuanya, info-info di kampus saya tadi. Nah, sedangkan kami dahulu ketika masuk di KSU melalui jalur korespondensi atau murasalah, yaitu dengan mengirim berkas-berkas. Namun dahulu kami sangat dibantu oleh kakak angkatan kami, Mas Mailana. Terus? Beliaulah yang menerima berkas-berkas kami dan mengajukannya pada pihak kampus. Persyaratan yang dikirim berupa ijazah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, transkrip, nilai, hasil tes TOEFL, dan rekomendasi dari dosen saat belajar di strata 1. Kami lebih dimudahkan lagi karena Mas Mailana meminta rekomendasi dari dosen teknik kimia KSU yang punya koneksi baik dengan pihak rektorat KSU, yaitu Profesor Dr. Said Az-Zahrani. Jadi kemudahan saat itu bisa diterima dengan mudah adalah dari kemudahan Allah, kemudian dari koneksi dekat di KSU. Baik. Kalau dulu kita banyak lewat jalur namanya kirim berkas saja. Kita kirim berkas. Memang di Saudi tidak memakai tes langsung. Beda dengan di kampus-kampus di Indonesia ada tes langsung. Kalau di sana lebih kuat dikirim berkas dan yang paling penting itu rekomendasi. Artinya kita ketika ingin daftar kita dapat rekomendasi dari siapa. Kalau ada kakak angkatan di sana atau kenalan di King Saud University yang duluan masuk, terus punya kenalan lagi yang bisa membantu, mungkin karena kita yang nanti ikut penelitiannya. Karena saya waktu itu daftar lewat Profesor Dr. Said Az-Zahrani karena harus ikut penelitian beliau. Ya, harus ikut jadi tim riset beliau. Jadi semua proyek-proyek risetnya kita harus turut serta di situ. Waktu itu saya konsen pada polimer. Jadi saya ikut bagian penelitian beliau tentang polimer. Nah, di sini disebutkan yang dikirim itu adalah berkas-berkasnya ada TOEFL, ada transkrip nilai, ada ijazah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada surat rekomendasi tadi dari dosen yang di sana atau mungkin kita punya kenalan dosen yang ada di tanah air. Saya juga mengajukan beberapa rekomendasi dari dosen saya ketika di UGM dulu, ya saya ikut sertakan juga. Nah, untuk pengiriman ini memang banyak-banyak sabar, ya kalau bisa ada orang Indonesia yang ada di sana. Nah, tetapi kalau saat ini sudah sepertinya lebih sistematik kalau bisa lewat PPMI. Jadi di Saudi Arabia itu ada Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Nah, kita bisa lewat mereka sebagai link. Dan mereka yang tahu kondisi lapangan, kapan pendaftaran dibuka, apa saja syarat dibutuhkan, jurusan yang membutuhkan itu apa, ya. Nanti keadaan di sana dibantu bagaimana. Nah, mereka akan membantu karena biasa mereka update info di sini. Nah, saya sarankan dan saya pernah komunikasi dengan mereka juga, mereka membantu sekali info-info seperti ini. Nanti bisa langsung melihat di Instagram PPMI Saudi Arabia. Atau kalau mungkin mau masuk ke Madinah, Instagram PPMI Madinah. Kalau ke Riyadh berarti Instagram PPMI Riyadh gitu. Jadi di tiap kota di sana kalau kurang lebih ada 9 PPMI itu di Saudi itu ada. Artinya di 9 kota berarti situ ada pelajar dan mereka siap membantu. Karena itu nanti hubungannya dengan KBRI juga yang ada di sana. Nah, manfaatkan ini untuk kemudahan masuk ke kampus-kampus yang ada di Saudi Arabia. Nah, update info tuh atau follow PPMI Saudi Arabia dan cabang-cabangnya tadi. Nah, ini cara masuknya ya. Sekarang dimudahkan seperti itu. Jadi
tidak ada tes langsung, kecuali mungkin kalau di Universitas Islam Madinah misalnya mau tes langsung, datang ke kampus, ada istilah muqabalah, tes di tempat. Nanti ada tes-tes tertentu yang nanti diberikan oleh pihak kampus kepada yang ingin masuk ke Universitas Islam Madinah. Tapi kalau sistem muqabalah seperti ini, wallahu alam, saya tidak tahu ada di kampus yang lain. Kalau kampus yang lain misalnya seperti King Saud University atau King Fahad yang ada di Dammam atau KAUS ya, atau KAU gitu ya, itu tetap dengan prosedural seperti yang saya sebutkan tadi, lewat website, sistemnya sudah ada. Nah tinggal ngajukan ke situ. Insya Allah kalau beruntung, ya saya bilang cuma beruntung saja, mudah-mudahan bisa ke sana, karena ada yang juga usaha keras belum bisa gitu. Jadi saya bilang kalau beruntung, takdir Allah memudahkan kita ke sana, ya kita ke sana. Nah terus suasana belajar di Saudi Arabia, coba dibaca. Belajar S2 di KSU begitu asik. Pelajaran teori didapat selama 2 semester awal. Di tahun berikutnya adalah konsen untuk penelitian tesis. Sedangkan waktu belajar bisa di pagi atau siang hari. Dan jadwalnya pun bisa dikompromikan dengan dosen bila hanya ada beberapa mahasiswa saja yang mengikuti mata kuliah. Saat itu kami mengambil konsentrasi Polymer Engineering. Dalam kelas pun hanya berdua, kecuali untuk mata kuliah yang sifatnya umum. Adapun waktu penelitian saat dimulai semester 3, waktunya dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Setelah itu waktu begitu longgar sehingga bisa digunakan untuk menimba ilmu agama dari ba'da asar hingga pukul 9 malam. Karena untuk ke tempat kajian di markas Syekh Soleh Al-Fauzan di daerah Malas di kota Riyadh, mesti menempuh perjalanan dengan bus yang disediakan seorang dermawan secara gratis. Pergi menempuh waktu 1,5 jam, sedangkan pulangnya 1 jam. Adapun belajar bersama Syekh Al-Fauzan kurang lebih 1,5 jam dari ba'da maghrib sampai sholat isya. Baik. Jadi di KSU belajarnya di sini tergantung keadaan tiap jurusan ya. Kalau mahasiswanya sedikit, misalnya dalam satu bidang atau spesialis, saya waktu itu ambil konsentrasi Polymer Engineering. Waktu itu cuma berdua saja dengan namanya Mas Rijal, seangkatan dengan Mas Milana. Nah kita cuma berdua saja dalam satu konsentrasi ini. Jadi kita belajar cuma berdua. Kita bisa mengatur ke waktu dengan dosen. Mau kuliahnya siang atau mau kuliahnya pagi atau mau kuliahnya sore, kita bisa mengatur waktu. Lalu untuk harinya bisa kita tentukan, jamnya bisa kita tentukan, nanti kompromi dengan mereka. Namun kalau kuliahnya umum, ada mata kuliah bukan hanya Polymer Engineering yang ambil, namun misalnya Chemical Engineering atau kuliah secara umum itu, maka ini nanti tergantung dari keputusan dosen. Dosennya itu ingin waktu yang mana gitu. Seperti misalnya ada satu mata kuliah di teknik kimia, itu mesti diambil oleh teknik kimia, yang jurusan teknik kimia maupun yang Polymer Engineering. Maka ada satu mata kuliah misalnya transfer fenomena, itu diambil oleh umum. Nah maka kita harus sesuaikan dengan jadwal dosen. Dan nanti belajarnya, misalnya kita belajar ya, bisa kita tentukan sampai asar, terus atau penelitian tadi dari pagi sampai 4 sore gitu ya. Kita di dalam lab sudah dari pagi-pagi gitu. Nah setelah itu waktu longgar, tugas juga tidak ada begitu ya, atau ada tugas kita masih bisa membagi waktu gitu ya. Tapi kalau tidak ada tugas ya berarti kita cuma konsen penelitian atau konsen untuk memahami pelajaran mata kuliah. Jadi waktu sore rata-rata kosong. Makanya kalau mahasiswa itu biasanya ya olahraga, ada yang futsal, ada yang mungkin main game, ya macam-macam lah aktivitas mahasiswa. Nah waktu itu kami memilih sore pada asar pokoknya siap-siap untuk pergi ke Malas, salah satu tempat di selatan Saudi ya. Di Saudi itu ada istilah makhraj. Jadi ada jalan tol dengan pintu exit. Seingat saya kalau yang tempatnya Syekh Shalih Fauzan ini di makhraj 17. Ya nanti kita dari makhraj, saya makhraj 2, exit 2 ke exit 17. Nah, waktu itu mampir ke exit 5 dulu ke kampus Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, kampusnya Ustadz Irwandi Tirmizi. Nah, kemudian kita berangkat dari situ lagi setelah jemput dari KSU ke Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, terus baru ke
markas yang ada di Malas, di masjid beliau. Sebelum maghrib biasanya sudah nyampe, kecuali kalau kita telat kena macet gitu, akhirnya kita masuk ke masjid mungkin jadi masbuk atau tidak, kita dapati sholat maghrib sudah selesai. Tapi rata-rata kita datang sebelum, biasanya setengah jam atau 15 menit sebelum kajian itu dimulai atau sebelum sholat maghrib itu dimulai. Ya, kadang nanti sebelum masuk, kalau itu pas hari Senin, berarti ada buka puasa Senin. Ya, ada buka puasa Senin. Atau pas hari Ayyamul Bid ada buka puasa Ayyamul Bid di situ. Ada orang-orang muslimin yang menyediakan buka puasa. Kita makan gratis, ambil yang semau kita. Ada kurma, ada susu, ada keju, ada yang menu-menu Arab kita dapati di situ. Nah, nanti di sana sekitar 1,5 jam kita belajar. Dari ibadah maghrib sampai isya. Itu sudah waktu yang cukup untuk bahas satu hari satu kitab. Nah, ini suasana belajar di Saudi Arabia. Jadi yang kemarin saya ingatkan, kalau memang benar-benar mau ke Saudi Arabia, ya jangan hanya konsen bahasa Inggris saja gitu. Walaupun sini tidak ada syarat ya masuk ke Saudi harus bahasa Arab gitu. Tapi sayang gitu. Karena di sana ulama-ulama besar di situ. Misalnya kalau di kota Riyadh itu markasnya, pusatnya kumpulan ulama besar di situ. Ada majelis besar namanya Hay'ah Kibarul Ulama, kumpulan ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Tempatnya di kota Riyadh. Ada Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wal Ifta, yaitu Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Letaknya di kota Riyadh juga. Ulama-ulama berarti di situ. Nah, tinggal kita membagi waktu saja. Saya belajar ilmu dunia pagi, ya belajar ilmu agama lagi sore. Terus menimba ilmu agama dari masyayikh. Saat kuliah di Saudi Arabia, kami belajar dari beberapa ulama, terutama 4 ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu kami, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, anggota Al-Lajnah Ad-Daimah dan ulama senior di Saudi Arabia. Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sastri, anggota Hay'ah Kibaril Ulama pada masa silam dan pengajar di Jamiah Malik Su'ud. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimi, ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru, dan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak, anggota Hay'ah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu. Baik, ini ulama-ulama yang pernah kami datangi majelisnya ketika berada di kota Riyadh atau saat kami ambil liburan dan pergi ke kota Madinah. Di antaranya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini yang paling sering kami datangi hampir tiap hari, yang kemarin kami sebut hari Sabtu sampai hari Selasa. Ya, kajiannya pada maghrib tadi yang seperti saya sebut di kisah di atas. Ini beliau anggota Al-Lajnah Ad-Daimah dan jadi ulama senior di Saudi Arabia. Ya, semua sudah maklumi dengan ilmu beliau, dan tulisan beliau atau karya beliau itu banyak. Ya, ceramah beliau juga banyak, bisa kita temukan di YouTube dan yang lainnya. Terus ada Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sastri, dulu anggota Hay'ah Kibarul Ulama, namun di masa silam terus diangkat lagi baru-baru ini menjadi anggota Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian menjadi pengajar di kampus kami juga di jurusan syariah, ya, yaitu di Jamiah Malik Su'ud. Kemudian ada Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimi yang saat ini juga banyak memberikan ilmu, terutama kalau ingin bertemu beliau atau mengambil ilmu dari beliau saat musim liburan. Musim liburan, musim liburan di sekitar bulan Januari gitu ya. Nah, itu ada liburan semester singkat sekitar 2 minggu. Nah, itu beliau membuka majelis 8 hari di Madinah, menggantikan majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Nah, beliau ngisi 8 hari, belajarnya dari ba'da subuh ya, sampai jam 10 siang. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, ada waktu istirahat, kemudian lanjutkan lagi ba'da asar sampai jam 10 malam. Ba'da asar sampai jam 10 malam. Membahas kurang lebih daripada 20 kitab atau risalah ringkas, nanti beliau syarah atau beliau beri penjelasan. Dan beliau terkenal punya banyak sanad dan banyak guru. Dan waktu itu ada kesempatan sebelum sidang tesis selesai, sambil menunggu ya, kami mengambil majelis 8 hari tadi, nginap di Madinah, terus belajar langsung dengan Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimi di Masjid Nabawi. Terus ada juga Syekh Ibrahim bin Nasir Al-Barak. Kami belajar dengan beliau saat musim Saifiyah, liburan semester musim panas.
di salah satu masjid di kota Riyadh ada daurah dalam waktu seminggu. Nah, diantaranya dengan beliau. Nah, kenapa yang ulama-ulama ini kami sebut karena banyak pelajaran-pelajaran yang kami dapat dari mereka. Di samping ada yang memberikan ilmu rutin gitu ya, seperti Syekh Shalih Al Fauzan, ada juga Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sastri. Kalau Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sastri ini dekat dengan kampus KSU untuk kediaman beliau. Dan yang lainnya itu memberikan kesan ilmu yang lebih dalam gitu daripada ulama-ulama yang kami datangi yang lainnya. Terus ulama lainnya yang pernah kami gali ilmunya, ini saya sebut langsung, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Waktu itu pelajaran Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad saya ikuti. Terus Syekh Dr. Abdul Salam bin Muhammad Asy-Syuwair, ini pakar fikih dan usul fikih. Saya mengikuti majelis beliau di Masjid Ar-Rajihi. Dan saat ini kalau masalah fikih saya mudah tangkap pelajaran beliau karena kaidah-kaidahnya jelas, kaidah-kaidahnya baku dan mudah untuk dipahami. Kemudian ada juga Syekh Dr. Ahmad bin Abdul Muhsin At-Tuwaijiri. Ya, terus ada Syekh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khuslan, Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Anqari. Kalau ini yang saya sebutkan dari Syekh Sa'ad Al-Khuslan, Al-Anqari ini, kalau Al-Khuslan pakar fikih kontemporer, fikih muamalat. Kalau Syekh Al-Anqari ini pakar akidah. Ya, saya mengambil ilmu akidah dari beliau. Ada satu kitab yang dibahas tuntas. Terus ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia. Ada majelis beliau sempat dihadiri. Terus ada Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid, penasihat kerajaan Saudi Arabia. Kalau tidak salah ini beliau datang ke kampus kami waktu itu. Kemudian ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, profesor di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Dan juga ada Syekh Dr. Abdullah bin Nasir As-Sulmi, ini pakar fikih. Ada Syekh Khalid As-Sabad, akidah. Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, beliau cenderung ke akidah dan manhaj. Ada Syekh Abdul Karim Khudair, pakar hadis kalau di Saudi Arabia. Ada Syekh Abdul Rahman Al-Ajlan, ini majelisnya pernah setiap kali umroh saya tahu majelisnya ada di Masjidil Haram. Ya, kadang mampir untuk dengar pelajaran-pelajaran beliau. Dan juga Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ya, seorang ulama muda, walaupun yang terakhir ini, nama terakhir ini banyak dikritik oleh para ulama karena pemikiran. Terus kami pernah juga memperoleh sanad 20 kitab, mayoritas adalah kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru kami, yaitu Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Sanad tersebut diperoleh dari daurah bernama Muhimmatul Ilm selama 8 hari di Masjid Nabawi yang tadi saya cerita, di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah dari tanggal 5 sampai 12 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Daurah ini diikuti seminggu, yaitu 8 hari tadi ya, sebelum kami menjalani sidang tesis S2 di bulan Januari 2013. Setelah menjalani sidang tesis, kami langsung mengurus berkas-berkas kepulangan, akhirnya berada di Indonesia pada bulan Maret 2013. Nah, kisah yang berikutnya ini kisah dari Dr. Hakim. Kisah belajar di pondok mahasiswa di luar jam sekolah. Ini beliau cerita keadaan beliau ketika belajar. Coba kita baca sedikit ya, silakan. Saya bukanlah siapa-siapa, bukan seorang ustadz yang memiliki segudang ilmu, bukan pula thalabul ilmi, penuntut ilmu yang mengkhususkan waktunya untuk belajar agama. Namun di sini saya hanya ingin berbagi dengan para pembaca, yaitu berbagai pengalaman ketika saya berusaha untuk membagi waktu antara kuliah dengan belajar agama. Ini adalah proses yang pernah saya jalani sejak kecil, yaitu ketika masih duduk di bangku SD dan SLTP. Ya, dia cerita dari bangku SD dan SLTP. Ya, terus. Kisah belajar di waktu kecil. Ketika masih menempuh sekolah dasar di SD Negeri Pandangan 2, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, Bapak juga menyekolahkan saya di Madrasah Diniyah Miftahus Sholihin, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Belajar di madrasah ini sangat tempuh siang hari sepulangnya dari sekolah pukul 13.30 sampai 16.30. Bapak memasukkan saya ke madrasah ini ketika saya kelas 2 SD dan saya menyelesaikannya ketika saya sudah kelas 1 SLTP atau kelas 6 tahun. Ketika saya sudah kelas 1 SLTP, jadi belajarnya selama 6 tahun di Madrasah Diniyah Miftahus Sholihin, Kragan, Rembang. Ya, terus di madrasah ini? Di madrasah ini saya banyak belajar ilmu-ilmu dasar seperti bahasa Arab, tauhid dan fikih. Hanya sayangnya ketika itu saya memang belum serius belajar
karena masih kecil, belajar di madrasah hanya seperti main-main saja dan kadang-kadang saya membolos tidak masuk sekolah. Model pengajarannya dengan sistem hafalan seperti kebanyakan pondok pesantren lainnya. Setiap hari kita harus menghafal pelajaran yang diajarkan pekan sebelumnya di depan kelas. Jika tidak hafal, maka akan mendapatkan hukuman. Meskipun tidak serius belajar, paling tidak ada pelajaran yang pernah dihafal atau meskipun hanya sekadar dihafal alias belum tentu paham dari sistem hafalan yang diterapkan di madrasah. Ya, terus mendapatkan saya kehidupan ketika SMA. Ya. Selepas SLTP, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Nah, jadi beliau lanjut ke SMA Taruna Nusantara waktu itu dengan sistem beasiswa ya. Jadi dengan biaya gratis berarti. Terus di sekolah. Di sekolah yang dididik dengan penuh kedisiplinan ini, saya tidak pernah menyangka bahwa justru di sekolah inilah saya mendapatkan hidayah untuk serius belajar agama. Bermula dari buku pinjaman kakak kandung saya berjudul Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dari situlah hidayah itu datang. Rasa penasaran saya menyebabkan saya membacanya sampai 2-3 kali. Kebetulan ada teman SMA yang tidak sengaja membeli buku terjemah kitab Tauhid Syekh Shaleh Al-Fauzan yang berjumlah 3 jilid. Jadi Syekh Shaleh Al-Fauzan itu punya, dulu ada buku yang terjemahkan ada 3 jilid kitab Tauhid. Ini berbeda dengan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, terus sejak itulah saya mulai akrab dengan buku-buku karya ulama salaf yang saya beli dari toko buku di kota Magelang atau minta tolong dibelikan oleh kakak yang saat itu sedang kuliah di Yogyakarta. ya. Terus buku-buku itu saya baca ketika pulang sekolah di asrama. Saya juga kadang menghabiskan waktu di perpustakaan Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kompleks Kampus SMATN, ketika hari Minggu saat teman-teman lainnya keluar untuk jalan-jalan. Apalagi saat itu ada beberapa eksemplar majalah As-Sunnah yang ada di perpustakaan masjid. Sejak saat itulah kecintaan terhadap ilmu agama mulai muncul. Dan sejak saat itu pula muncul tekad kuat untuk melanjutkan kuliah di Yogyakarta, kota yang sangat mudah mendapatkan majelis-majelis ilmu sehingga bisa belajar agama di luar waktu kuliah. Allah pun mengabulkan doa saya sehingga saya diterima di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada FKUGM Yogyakarta. Ya, jadi beliau dari SMA Taruna Nusantara banyak belajar di situ lewat buku ya. Dari buku Firqatun Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat, dan juga ada kitab Tauhid dan juga ada majalah As-Sunnah. Nah, akhirnya mengambil pilihan ke Jogja karena di situ ada peluang untuk masuk. Beliau diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan saat ini menjadi peneliti di kedokteran juga. Terus daurah Muslimah dasar DMMD dan Badar bahasa Arab dasar menjelang masuk kuliah. Nah, ini ketika itu saya ikut program ini juga barengan dengan Dr. Hakim. Jadi beliau baru masuk UGM, saya ikut, saya sudah mau masuk semester 3. Jadi saya lebih duluan 1 tahun daripada Dr. Hakim. Terus setelah wisuda lulus SMA. Setelah wisuda lulus SMA, ada jeda waktu beberapa bulan sebelum masuk kuliah. Dan alhamdulillah ketika itu di Yogyakarta ada daurah semacam pesantren kilat bertajuk Daurah Muslim Muslimah Dasar atau DMMD yang diselenggarakan oleh Lembaga Bimbingan Islam Al-Azhari. Terus selama seminggu. Ya. Di acara itu saya mulai mengenal teman-teman yang juga memiliki perhatian yang sama dengan ilmu agama. Selesai DMMD, saya mengikuti program intensif bahasa Arab dasar atau Badar selama 1-2 bulan dengan mempelajari kitab Muyassar. Nah, itu bahasa Arab 1-2 bulan ya. Ini belajarnya pagi sore waktu itu. Terus bekal ilmu nahwu dan sorof yang dulu pernah saya hafalkan ketika madrasah sangat membantu kelancaran mengikuti program ini. Saya pun lulus dengan meraih peringkat 1 di kelas. Selesai mengikuti Badar, saya memiliki sedikit pemahaman tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dan sejak itulah saya mulai belajar untuk membaca kitab para ulama sampai saat ini. Baik, jadi beliau sudah punya dasar untuk belajar nahwu dan sorof karena sudah dapat di madrasah diniyah tadi. Kalau saya sendiri tidak punya dasar, jadi sekadar ikut saja, jadi belajarnya dari nol. Kalau beliau sudah punya dasar karena dulu pernah ikut Madin. Terus selesai Badar, LBIA menawarkan program Ma'had Al-Ilmi bagi para mahasiswa. Konsepnya, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar agama dengan mempelajari kitab para ulama.
Pelajaran dijadwalkan di luar jam kuliah, baik sore atau malam hari. Tentu saja ini adalah apa yang sudah saya idam-idamkan dulu ketika SMA. Oleh karena itu, tanpa ragu lagi, saya mendaftar untuk mengikuti program 2 tahun tersebut. Jadi Mahat Al-Ilmi itu program 2 tahun, dan Dr. Hakim ini termasuk yang semangat untuk belajar dibandingkan dengan saya. Jadi beliau karena kedokteran biasanya pelajarannya padat di pagi hari, ya, siang hari beliau baru selesai gitu, sore beliau ikut pelajaran, nggak pernah bolos juga gitu. Kalau seandainya tidak bisa masuk karena ada penelitian kampus atau di lab, ya, maka beliau cari rekaman, ikuti rekaman itu sampai selesai. Jadi beliau tetap istiqomah walaupun tidak bisa hadir, ada rekaman diikuti lagi gitu, atau enggak, kadang-kadang beliau pinjam catatan saya, ya, karena saya lebih punya peluang untuk hadir, ya, karena tidak terlalu, anak teknik tidak terlalu banyak praktek dan di lab sebagaimana anak kedokteran gitu. Terus belajar di Mahat Al-Ilmi. Ketika memulai semester 1 kuliah di FK UGM, di saat yang sama saya juga menempuh pendidikan di Mahat Al-Ilmi kelas I'dad kelas pemula. Kebetulan saat itu FK UGM mengubah sistem pengajarannya dari sistem konvensional ke sistem block, Problem Based Learning atau PBL. Keuntungannya, jadwal kuliah sedikit longgar, tidak sepadat dulu. Sepulang kuliah, saya sudah harus bersiap mengikuti pelajaran di Mahat Al-Ilmi yang diselenggarakan pada waktu sore jam 16 sampai maghrib atau malam hari ba'da maghrib sampai jam 20. Kalaupun ada bentrok, misalnya kuliah atau praktikum sampai jam 17, maka saya harus izin pengurus Mahat Al-Ilmi untuk tidak mengikuti pelajaran, namun hal ini jarang terjadi. Nah, jadi kalau ada bentrok, misalnya kuliah sampai jam 5, beliau izin, tapi ini jarang terjadi. Ya, itu yang tadi saya cerita. Kalau beliau tidak bisa hadir, setahu saya beliau dengar rekaman lagi. Waktu itu saya punya rekamannya, kadang beliau pinjam rekaman saya untuk mengulang pelajaran tadi, karena saya koleksi audio-audio yang saya dengar langsung. Jadi waktu itu saya bawa rekaman kecil, saya taruh ke meja Ustadz, kalau selesai saya simpan di komputer, kalau ada yang butuh mereka bisa manfaatkan rekaman tersebut. Rekamannya sepertinya sudah banyak yang copy, terutama kalau kajiannya Ustadz Aris Munandar, saya termasuk yang banyak merekam dulu. Terus saya mengikuti program ini. Saya mengikuti program ini selama 2 tahun, yaitu kelas I'dad atau kelas pemula dan kelas takhosus, kelas lanjutan. Ustadz yang mengajar adalah ustadz-ustadz yang mengajar di beberapa pondok pesantren di Yogyakarta, seperti Ustadz Abu Sa'ad, MA, Ustadz Abu Isa, Ustadz Aris Munandar, Ustadz Marwan, dan beberapa ustadz lainnya. Nah, ini ustadz-ustadz yang mengajar di Mahat Ilmi, ya. Ada Ustadz Abu Sa'ad, sudah meninggal dunia. Ada Ustadz Abu Isa, sekarang di Tasikmalaya. Kalau beliau ini yang mengajarkan akidah kepada kami, kitab tauhid, salah satu usul, qaidul arba, kasyfus syubhat. Asalnya kami dapat dari beliau. Waktu saya ke Saudi, saya cuma mentapkan saja ilmu dari Ustadz Abu Isa. Terus kalau Ustadz Aris Munandar ini ngajar kitab Al-Wajiz, terus ilmu usul fikih. Ya, kalau ilmu usul fikih, saya Dr. Hakim, terus Ustadz Aminur Bait. Nah, ini akarnya itu dari Ustadz Aris Munandar. Jadi banyak mengkaji dari Ustadz Aris. Jadi banyak ilmu usul fikih dan qawaid fikih, karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang kita pelajari dari beliau. Terus Ustadz Marwan dan ustadz lainnya. Ya, terus di akhir setiap semester? Di akhir setiap semester diadakan ujian untuk mengevaluasi pemahaman santri. Kegiatan belajar di Mahat Al-Ilmi mayoritas berakhir menjelang sholat maghrib. Beberapa pelajaran yang berakhir pukul 20 diletakkan pada malam Sabtu atau malam Minggu, karena Sabtu dan Minggu adalah hari libur sehingga tidak mengganggu aktivitas kuliah. Ya, jadi kalau ada pelajaran sampai jam 8 malam ditaruh di hari Sabtu atau Minggu. Hari Sabtu atau Ahad, ya, nanti dari ba'da maghrib sampai ba'da isya berarti. Terus kami bisa belajar materi-materi kuliah setelah isya, termasuk mengajarkan tugas-tugas kuliah seperti membuat laporan, menyiapkan materi untuk tutorial dan sebagainya. Kegiatan Mahat Al-Ilmi juga diadakan hari Minggu, memanfaatkan hari libur mahasiswa. Intinya, bagaimana kita dipaksa oleh sebuah sistem, yaitu Mahat Al-Ilmi, agar waktu-waktu kosong, sore atau waktu libur, kita bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk belajar agama. Nah, jadi Mahat Al-Ilmi dulu mengambil kesempatan waktu kosong mahasiswa, yaitu hari Ahad itu dibuat pelajaran. Karena ada yang kan yang nggak pulang daripada pergi jalan-jalan yang nggak ada guna, ya. Maka
masuki pelajaran pada hari Ahad tadi. Walaupun mungkin ada yang keadaannya dia misalnya tinggal dari Jogja ke Klaten atau Jogja ke Sragen misalnya, kadang sering pulang gitu. Tapi kalau kami yang anak perantauan yang nggak bisa pulang ya ikut pelajaran ini karena tidak ada pilihan lain ketika itu. Nah lalu nanti kita akan bahas besok pagi bagaimana empatkan waktunya, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Hakim di sini, dan setelah itu nanti kita masuk di halaman 183 tentang manajemen waktu belajar. Ya, tentang manajemen waktu belajar kita ikuti langkah-langkahnya di sini. Intinya bisa mendapatkan kesempatan belajar ilmu dunia dan ilmu agama sekaligus, kuncinya pada manajemen waktu dan banyak minta tolong pada Allah. Ya, tadi sudah disinggung, nanti besok pagi insya Allah kita akan lebih mendalaminya lagi bismillah. Demikian, silakan jika ada yang bertanya, saya buka tanya jawab dulu lewat YouTube. Sebelum nanti kalau ada yang diresen bisa baca di chat. Nanti kita ada waktu sampai 6:15. Ustadz, untuk akhwat rekomendasi perguruan tinggi yang bagus yang mana ya Ustadz, dan apakah ada ulama-ulama perempuan baik di era ini atau era dulu? Ada, tapi ulama perempuan tidak tersohor seperti ulama yang dari kaum laki-laki. Terus kalau membagi waktu, maaf ini ditanya perguruan tinggi yang bagus ya untuk perempuan. Saran saya, karena beratnya perempuan itu untuk safar harus dengan mahram, ya tetap dia berada di Indonesia saja. Kalau ke Saudi, saran saya ya ikut suami atau mungkin ada keluarga yang bisa mengantarkan ke sana. Intinya pulang perginya harus ditemani mahram. Ustaz izin bertanya, bahasa pengantar yang digunakan saat belajar di kampus apakah menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu yang jadi bahasa pokok kalau kuliah umum, karena saya kuliah umum bukan kuliah agama. Kalau kuliah agama baru dengan bahasa Arab. Kalau kuliah syariah, kuliah usuluddin, nah itu baru dengan bahasa Arab. Apakah jika kita sudah khatam kitab Al-Muyassar kita sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab? Belum. Ini ilmu qawaid, ilmu kaidah. Sedangkan Muyassar ini ilmu kaidah, Al-Kafi juga ilmu kaidah. Ya mau percakapan ya banyak latihan saja. Bisa pakai durus logo ini, namun kalau tidak dilatih tidak bisa ngomong. Untuk kita sebenarnya targetnya itu bukan bisa ngomong, namun bisa memahami bahasa Arab saja dulu, jadi bahasa pasif. Karena kita nggak ada lawan bicara dengan bahasa Arab. Ya paling cuma ketemu teman, ya sapa dengan bahasa Arab ya bisa-bisa saja gitu. Tapi kan bukan jadi bahasa keseharian. Kecuali kalau kita tinggal di kampus, baik di Saudi ataupun di beberapa pesantren atau kampus di Indonesia terapkan bahasa Arab. Nah itu baru kita pakai gitu. Wallahu alam. Baik, ada dari WA, baca dulu WA. Ustadz izin bertanya, Afwan keluar dari tema Ustadz. Sekitar 6 bulanan yang lalu ayah kami meninggal. Sejak kepergian beliau, hampir setiap malam mimpi beliau. Dan salah satu di mimpi tersebut beliau berpesan agar mesin jahit beliau dulu dijual dan dibelikan kambing saja. Semasa hidup beliau seorang penjahit. Nah, seharusnya bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz? Bisa itu dipenuhi kalau tidak ada masalah ya mesin jahit tadi ya. Terus disedekahkan nanti atas nama orang yang telah meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat WA. Ini tentang biro jodoh Ustadz. Tentang biro jodoh ya, Iya. ditanya aja. Kalau ingin mendaftar di biro jodoh, Rumaiso caranya bagaimana? Kita ada sistem kelas, jadi kelas pranikah ada sistem perjodohan juga. Insya Allah nanti bulan September ini ada, kita masih lagi perbaiki sistem sehingga kita belum keluar untuk pendaftaran ya. Karena takutnya kalau kita sudah buka sistem nggak jalan ya percuma juga gitu. Kita lagi tunggu sistemnya nanti berbasis website. Ada sistem pembayaran lagi di situ dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Namun ada target untuk bulan September ini, apakah ikhwan atau akhwat, nanti tunggu info selanjutnya. Baik, dari Zoom bisa dari chat dulu, monggo. Baik Ustaz, mengajukan via chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku izin bertanya, apakah boleh jika seorang penjual akan promo diskon ongkir via dompet virtual untuk mengirimkan barang jualannya, tapi pembeli memilih menggunakan promo diskon melalui dompet virtual pembeli. Penjual hanya membantu menyiapkan barang saja hingga ojek online datang. Jazakallah khairan. Allahu a'lam, masih boleh kalau masalahnya cuma situ aja dia sebutnya. Ya, bisa dipending dulu Bu, nanti saya pelajari lagi. Coba baca satu lagi lewat chat.
Bismillah Ustadz, Afwan bertanya di luar tema. Jika ada keinginan atau doa yang terbesit sekilas hanya di dalam hati, apakah bisa terkabul? Doa minimal di lafazkan itu minimal mulut qomat pamit gitu. Jadi jangan dalam batin saja. Kalau dalam batin saja, iya Allah tahu, tapi baiknya diungkapkan gitu, diungkapkan lewat doa kita, lewat lisan kita. Terus satu lagi lewat chat. Ustadz, saya ingin membeli buku di salah satu marketplace. Ternyata dia hanya menjual fotokopiannya saja, bukan yang asli. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Fotokopian nggak boleh, nanti dia bajak di situ ya. Kecuali kalau memang itu bukan buku yang diterbitkan, artinya buku PDF itu disebar, silahkan untuk diperbanyak. Nah, ini beda lagi gitu. Namun kalau ada buku percetakan, sudah ada dia urus resmi, sudah ada ISBN, sudah ada klaim di situ nggak boleh diperbanyak, ya sudah berarti manut pada itu, nggak boleh fotokopi seperti tadi. Baik, yang chat silakan, coba diperbesar suaranya lagi, Mas Bayu. Ya, yang maaf, yang resen silakan, resen langsung. Ya. Yang resen langsung silakan. Silakan, Ibu Wisnu Nandar Dwi Santoso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Wisnu ya. Assalamualaikum. Mohon masukannya Ustaz. Jika dihadapkan oleh dua pilihan antara kuliah di Eropa, tepatnya di Inggris, dengan konsekuensi mungkin akan sulit untuk belajar agama, namun bidang kuliahnya benar-benar sesuai dengan minat, atau berkuliah di Saudi, tepatnya di Dahran, di KFUPM, dan mungkin akan banyak kesempatan untuk belajar langsung dengan masyayikh melalui halaqah yang diselenggarakan, namun bidangnya itu tidak sesuai dengan minat. Antum punya background bahasa Arab atau tidak? Saya dulu pernah belajar di Wisma Ustaz, di Ilmu Nahwu Sorof. Sudah paham kalau ada dengar orang ngomong Arab gitu, atau syekh ngomong Arab gitu? Kalau dengar sedikit-sedikit Ustaz. Jadi ada dua pilihan memang. Saya masalahnya mau sarankan ke Saudi, tapi jenengan belum konsen ke situ gitu. Ya, karena kalau mau belajar di sana nggak bisa, mau belajar bahasa Arab di sana nggak bisa. Karena kalau di luar kampus bahasa Arabnya bahasa Arab ammi, yaitu bahasa Arab keseharian, bukan pakai kaidah, bukan ilmu nahwu sharaf yang jenengan pelajari gitu. Jadi kalau mau serius belajar agama di Saudi, ya dalami dulu bahasa Arab. Kalau bisa sudah punya ilmu-ilmu dasar, ada pernah belajar beberapa kitab itu selesai gitu ya, sehingga di sana cuma murojaah ulang aja gitu. Sama dengan di King Fahd juga sama. Di sana ada Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ada ulama-ulama yang lainnya yang ada di sana, bisa dimanfaatkan majelis beliau. Tapi ya untuk manfaatkannya kan harus minimal kita mengerti apa yang dia bicarakan gitu ya. Itu aja gitu. Jadi ya kalau memang antum lebih cocok di Eropa, ya lebih diperkuat lagi ilmu agamanya gitu. Agama umum berarti tidak pakai bahasa Arab. Artinya sudah punya ilmu-ilmu dasar, ketika ke sana tidak termakan dengan syubhat-syubhat, tidak termakan dengan pemikiran liberal, tidak termakan dengan macam-macam syahwat, godaan-godaan dunia gitu. Harus punya itu. Oke Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Iya silakan. Apakah boleh jika kita itu saat berkuliah di Saudi untuk belajar agama lebih dalam kan, kemudian kita bertawasul dengan ilmu yang diperoleh tersebut dengan harapan agar dipermudah urusan kita dalam menyelesaikan studi di sana gitu. Jadi belajar agamanya supaya dipermudah menyelesaikan studi. Ya, bukan niat utama, tapi ya ada harapan begitulah. Bisa saja. Ya, tapi ya tadi bagaimana bisa belajar agamanya ya harus cari sebab juga gitu. Yang saya sayangkan, yang saya lihat realita teman-teman yang bareng dengan saya ke sana tidak ambil kesempatan ini gitu. Karena tidak punya modal, dia nggak punya modal untuk paham bahasa Arab gitu. Sehingga ke sana ya cuma ya ke sana saja. Saya sudah ke Saudi, tapi tanya pulang, kamu bawa buku ilmu apa? Enggak juga. Ilmu dunia dapat, ilmu agama enggak. Gitu.
Jadi cari sebab untuk bisa paham agama dulu. Ya kalau ke Saudi ya bahasa Arab itu inti pokok. Kalau ke Saudi itu nggak bisa ditawar-tawar deh. Kalau mau ke Saudi nggak bisa bahasa Arab, saya nggak tahu caranya bagaimana. Kecuali kalau masuk di Universitas Madinah ya ada kelas I'dad Lughawi ya. Tapi kalau di Saudi di kampus lain nggak pakai gitu. Kayak FUPM nggak pakai I'dad Lughawi untuk paham bahasa Arab, nggak, langsung bahasa Inggris TOEFL gitu. Gitu ya. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Barakallahu fiik. Ya, baik, berikutnya lagi yang Raisen, silakan. Silakan Umu Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema. Ya. Ustaz, siang hari ini kakak Ana insya Allah akan dioperasi usus buntu. Ya. Jika PCR-nya pagi ini negatif. Ya. Kalau positif berarti operasinya tertunda dan harus dikarantina sampai hasilnya negatif. Mohon doa dari Ustadz dan jamaah Rumah Isokom, semoga operasinya Allah lancarkan, amin. Iya, semoga Allah mudahkan operasinya Bu dan diberi kesembuhan dengan segera. Ya Allah. Yang ingin Ana tanyakan Ustadz, bagaimana cara sholat kakak perempuan Ana sedangkan tangannya diinfus untuk ke belakang atau pakai mukena pun mungkin susah karena tidak ada yang boleh menemaninya. RS-nya pun non muslim. Jadi bagaimana cara kakak Ana sholat? Yang penting tutup aurat. Minimal di kepala ya pakai seperti kerudung atau mukena gitu. Itu dipakai terus gitu. Kalau ada perawat, minta perawatnya pasangkan gitu. Terus sholat dengan cara tutup aurat gitu. Masalah dia bisa sholat dengan wudhu atau tidak, nanti lihat keadaan dia. Kalau tidak bisa ke toilet untuk ambil wudhu, ya sudah tayamum. Oh, gitu. Cara tayamumnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau ada bisa sediakan debu di situ Bu. Ya kan nggak boleh ada yang menemaninya Ustaz. Itu bagaimana ya? Ya minta sama perawat di situ, saya butuh fasilitas ini. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Yang didahulukan apa dulu Pak Ustaz kalau misalkan tayamum? Tayamum cuma mengusap muka dan ke telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Iya. Oh, sudah ya itu Ustaz ya? Cukup. Setelah itu dia tutup aurat untuk sholat. Walaupun tidak menghadap kiblat nggak apa-apa, sesuai dengan posisi tempat tidur saja. Walaupun hanya pakai jilbab aja nggak apa-apa Ustaz? Yang penting bahwa tutup itu kan ada selimut gitu ya. Ya. Ya tutup sampai tutup kaki gitu. Oh, baik Pak Ustaz. Syukur Pak Ustaz atas pencerahannya. Jazakumullah khairan. Ya baik, saya cukupkan dulu karena mau persiapan kelas bahasa Arab. Yang belum saya jawab insya Allah besok lagi. Besok kita bahas tentang manajemen waktu. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.